Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, kelas 1A, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang dimana produsen atau penjualnya itu lebih sedikit, sedangkan pembelinya relatif banyak. Oleh sebab itu, pasar ini dikatakan dengan pasar persaingan tidak sempurna. Istilah oligopoli di sini berarti beberapa penjual. Beberapa penjual di sini maksudnya di mana satu jenis produk dikuasai oleh beberapa perusahaan, paling sedikit 2 dan paling banyak 10 sampai dengan 15 perusahaan. Dalam oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sendiri sebagai bagian yang terkait dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung pada tanduk-tanduk pesaing mereka, sehingga semua usaha promosi, iklan, produk baru, perubahan, harga, dan sebagainya dapat dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu upaya untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli. Yang kedua, ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, penjual bersifat homogen. Dalam pasar oligopoli, produk yang dijual oleh produsen hanya terdiri dari satu jenis produk. Hal ini membuat konsumen tidak kesulitan dalam menemukan kebutuhan mereka. Misalnya di sini produk yang dijual adalah roti. Seperti yang kita ketahui, roti ini bermacam-macam, baik varian maupun brandnya. Oleh sebab itu, sangat mudah bagi konsumen untuk menemukan varian yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ada 2 produsen atau lebih. Seperti pada umumnya, pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat 2 produsen atau lebih, namun kurang dari 10 sangat terbatas. Ciri inilah alasan mengapa pasar ini dikatakan dengan pasar persaingan tidak sempurna. Yang ketiga, memerlukan strategi marketing yang matang. Tanpa adanya strategi marketing yang matang, sulit bagi suatu perusahaan untuk masuk ke dalam pasar ini. Bukan hanya sulit untuk masuk, namun bertahan di dalamnya itu cukup menantang. Contohnya di sini dengan sering melakukan promosi agar konsumen itu tidak lari dari produknya kita. Yang keempat, harga saing relatif sama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam pasar oligopoli hanya terdapat satu jenis produk atau homogen. Lalu, apa pengaruhnya dengan harga? Misalnya di sini, perusahaan A menjual produknya dengan harga 5.000, sedangkan perusahaan B menjual produknya lebih mahal seharga 8.000. Lalu apa hasilnya? Tentu saja konsumen akan langsung memilih produk perusahaan A karena harga produk di perusahaan A lebih murah. Yang kelima, kebijakan dari produsen berpengaruh dari produsen lain. Sebelumnya kita telah membahas bahwa karakteristik pasar oligopoli adalah memiliki produsen terbatas atau kurang dari 10. Nah, batas itulah yang membuat pasar oligopoli sulit untuk ditembus produsen baru. Tak jarang produsen berusaha mengambil risiko dengan mempersempit pasar atau membanting harga, namun justru menyebabkan kebangkrutan. Karena alasan inilah persaingan pada pasar oligopoli ini tidak sehat atau tidak sempurna. Pasar oligopoli adalah praktek di mana kebijakan produsen utama sangat mampu mempengaruhi keputusan produsen lain. Yang ketiga yaitu hambatan-hambatan memasuki pasar oligopoli. Yang pertama, skala ekonomi. Perusahaan yang telah lama berproduksi dan beroperasi relatif memiliki kesempatan untuk menikmati dan memperluas skala ekonomisnya. Karena untuk membesar produksi, perusahaan tersebut cukup menambah dari produksi yang sudah ada, sehingga sangat memungkinkan untuk menurunkan biaya produksi
dan relatif akan mampu menjual produksinya dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan para pendatang baru. Yang kedua, biaya produksi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, biaya produksi per unit yang berbeda sebagai akibat dari tingkat atau jumlah produksi yang berbeda. Biasanya, pada setiap tingkat produksi, biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan yang baru adalah lebih tinggi dari perusahaan yang lain. Ini karena kurva AC atau biaya total rata-rata perusahaan baru adalah lebih tinggi daripada kurva AC perusahaan lama. Oleh karenanya, perusahaan baru tidak dapat menjual barangnya semurah seperti perusahaan lama. Keadaan ini menghambat kemasukan perusahaan baru. Yang ketiga, keistimewaan hasil produksi. Bagi perusahaan yang telah lama berdiri dari sama lamanya dengan produk yang dihasilkan, menyebab produk tersebut menjadi dikenal oleh masyarakat dan menciptakan konsumen yang loyal pada produknya. Selain itu, berhubung dengan tingkat kerumitan produk yang dihasilkan, membuat perusahaan baru haruslah dengan cermat dan hati-hati mempelajarinya, sehingga membutuhkan waktu yang lama, sementara bagi perusahaan lama hal tersebut adalah hal biasa. Yang terakhir yaitu kebaikan dan kelemahan dari pasar oligopoli. Yang pertama yaitu kebaikan pasar oligopoli. Kebaikan dalam pasar oligopoli ini yang pertama yaitu memberi kebebasan memilih bagi pembeli. Pasar oligopoli ini sangat memberi kebebasan terhadap pemilihan produk. Secara umum, pembeli memperkirakan akan lebih baik membeli produk yang mana yang dibutuhkan dan yang mana yang mampu memenuhi kebutuhan. Jadi, para pembeli tidak akan dengan agresif oleh perusahaan dalam pasar ini, namun pembelilah yang menentukan akan membeli produk dari perusahaan yang mana. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Dalam pasar oligopoli ini, tentu penelitian akan banyak terjadi. Contohnya di sini adalah penelitian tentang minat pembeli yang banyak membeli dari perusahaan lain dibanding dengan perusahaan kita. Ini merupakan penelitian untuk pengembangan produk yang perusahaan ini miliki agar dapat menarik pembeli dari perusahaan pesaing berkat keunggulan kualitas yang dimiliki. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual. Dalam pasar oligopoli ini, kepuasan konsumen atau pembeli sangatlah berpengaruh karena bisa saja dengan ketidakpuasannya seorang pembeli dapat membuat pembeli lain ikut tidak puas dan beralih dengan produk lain dari perusahaan yang lain pula. Oleh sebab itu, banyak perusahaan bersikap baik dalam halnya pelayanan dan memperhatikan kepuasan pembeli agar pembeli bersikap loyal dan dapat membeli produk perusahaan ini dengan jenjang waktu yang cukup lama. Yang keempat, adanya penerapan teknologi terbaru. Di dalam pasar ini, penerapan teknologi terbaru sangatlah bermanfaat jika teknologi yang semakin berkembang tidak ikut berkembang oleh perusahaan, bisa jadi pembeli akan membeli produk dari perusahaan lain yang memberi penerapan teknologi terbaru. Oleh karena itu, penerapan teknologi terbaru dapat memudahkan perusahaan untuk mengembangkan produknya agar lebih diminati. Selanjutnya, kelemahan pasar oligopoli. Kelemahan pasar oligopoli ini yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam pasar oligopoli ini seringkali terjadi ketimpangan distribusi pendapatan, di mana perusahaan yang besar yang sudah lama berdiri dan banyak sekali peminatnya lebih banyak mendistribusikan produk dagangnya yang mengakibatkan hasil pendapatan yang banyak pula. Sedangkan perusahaan yang kurang diminati pembeli otomatis akan mendistribusikan barang dagangannya dalam jumlah yang sedikit dan memperoleh pendapatan yang kecil. Yang kedua, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Di dalam pasar oligopoli ini, harga sangat beruntung. Terkadang
Terkadang harga yang mahal itu menggambarkan kualitas yang bagus pun belum tentu banyak peminatnya. Oleh karena itu, perusahaan yang berkecimpung di dalam usaha ini sangat jarang menaikkan harga. Itu pun jika naik harga hanya sedikit dan tidak berpengaruh terhadap minat pembeli sehingga jauh untuk terjadinya inflasi. Ketiga, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing kurang. Dalam pasar ini timbul pemborosan akibat biaya produksi yang besar namun pemasukan tidak seimbang. Ini diakibatkan perusahaan yang kurang peminat bekerja sama dengan perusahaan oligopolis yang lainnya, yang juga kurang peminat untuk bersaing dengan perusahaan pemimpin pasar. Karena biasanya dua perusahaan yang mempunyai satu produk kerjasama akan menimbulkan sedikit penghasilan, namun biaya produksi yang sama. Akibatnya biaya produksi dan penghasilan perusahaan tersebut goyang dan tidak menyebabkan pemborosan. Dari materi yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa pasar oligopoli ini adalah jenis pasar yang dimana produsen atau penjualnya itu lebih sedikit sedangkan pembelinya relatif banyak. Oleh sebab itu, pasar ini dikatakan dengan pasar persaingan tidak sempurna. Istilah oligopoli di sini yaitu beberapa penjual, di mana penawaran satu jenis produk itu dikuasai oleh beberapa perusahaan. Paling sedikit 2 dan paling banyak 10 sampai dengan 15 perusahaan. Alasan inilah mengapa pasar ini dikatakan dengan pasar persaingan tidak sempurna. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih.